kita jangan tutup mata sama yang tidak. Maksud saya ada dua yang harus dekat-dekat kita. Biasanya di sini Bang gini Bang, posisi kan memang kita sudah menyetujui bahwasanya ini harus diseret. Siapa pelakunya juga, Bang Masih juga sama, Bang Rudi juga sama. Siapa yang kita sependapat, terlibat. Kita sependapat itu. Sekarang kan Bang. kita bicara rumah gedung secara fisik. Terkait rumah gedung ini gitu, pemerintah kita sendiri, pemerintahan Aceh pasca MOU atau memang pemerintah pusat yang salah? Karena kan di publik sekarang ya saling menyalahkan gitu. Kalau ini tidak selesai, maka ada di MOU itu Bang, ada hak-hak Aceh yang harus diberikan oleh Indonesia lagi, dan ada sanksi-sanksi yang harus diterima oleh Indonesia Bang. Di perjanjian MOU itu jelas tertulis itu. Salah satunya ini Bang. Jadi kita menginginkan siapapun pelakunya ini harus diproses. Diproses Bang. Nah, sedangkan di Aceh ini ada 7 yang diakui saja, belum berdasarkan data KKR itu ada ribuan, 5.000 lebih ini kan. Nah, mungkin ini salah satu kekuatan atau satu pegangan bagi masyarakat Aceh untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional bila pemerintah tidak serius dalam hal menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh yang berkeadilan. Oke, fine. Tapi masalahnya kenapa kalau orang-orang tertentu harus dilindungi? Sebelum diterangkan, harus dibawa ke kembali ke dasar yang Abang bilang tadi. Peradilan. Nah, kenapa lembaga kita nggak paham hukum Bang? Barang bukti dihilangkan itu dalam narasi hukumnya gimana tuh Bang? Ya menghilangkan bekas, menghilangkan jejak, menghilangkan apapun namanya menghilangkan, itu sebenarnya ya runutnya ke pidana juga sih. Pidana. Berarti pelanggaran HAM belum selesai, malah menghilangkan barang bukti. Contoh umpama ada destructive justice ya. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab di sini siapa sih Bang? Yang bertanggung jawab sebenarnya se-real-realnya gitu. Kita berbicara rumah gedung itu, kita berbicara Aceh. Berbicara Aceh, konflik Aceh. Di konflik Aceh ada pergerakan. Dari pertama dulu AM, Aceh Merdeka, sampai selesai jadi GAM, dan sekarang bahkan GAM ini menambahkan diri mereka membuat sebuah lembaga khusus, yaitu Komite Peralihan Aceh atau KPA, Bang. Mereka yang selalu kita lihat, mereka di sini yang garda terdepannya membela rakyat Aceh, Bang. Di sisi kedua ada parlemen, di sisi ketiga ada eksekutif gitu. Kalau kita berbicara nih Bang, selesai dari bawah ini, itu ada keterwakilan lain seperti DPR dan semacamnya Bang. Kenapa hal ini bisa terjadi Bang? Bahkan kan kebobolan, saya melihat kemarin ada statement dari salah satu jubir KPA, Azhari Cage, dia mengecam hal ini. Dan saya melihat ada seorang tokoh GAM juga, Karya Saman, kok baru sekarang sibuk gitu Bang. Padahal kan mereka orang-orang yang pernah memimpin gitu, seperti Azhari Cage pernah menjadi DPRA Bang. Kalau Abang lihat ini, yang pertama pertanyaannya, kok bisa nih pemerintah Indonesia tuh semena-mena ya, semena-mena mengerok dan semacamnya tanpa sepengetahuan mereka. Setelah saya dikerok itu baru mereka sibuk Bang gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah kita saat ini, atau memang mereka tahu, atau memang mereka nggak seperti yang pemerintah tadi, pesimis, nggak open gitu. Tanggung jawab siapa ini sebenarnya Bang kalau kita berbicara ke situ Bang? Ya, yang pastinya kan tanggung jawab kita bersama. Tapi yang pertama sekali bertanggung jawab itu kan pemerintah selaku yang berwenang. Nah, seperti dalam konteks rumah gedung. Nah, di situ kan harus dilihat secara objektif. Nah, kan secara objektif itulah lahan milik siapa? Apakah itu milik umum atau pribadi? Nah, jika itu milik pribadi, kan tidak mungkin dipertahankan jika memang mereka butuh untuk menjualnya. Nah, kan seharusnya pemerintah daerah sendiri, pemerintah setempat membebaskan lahan tersebut, kan, atau melakukan tukar guling, kan, dengan lahan lainnya, sehingga ini tetap terjaga. Jadi dan bisa membangun, merenovasi ataupun melestarikan terhadap lokasi tersebut. Bang, ya? Nah, karena itu bukan hanya sebagai situs sejarah, tetapi itu sebagai barang bukti. Nah, ketika memang proses penyelesaian pelanggaran HAM deadlock ataupun tidak yang seperti diharapkan, nah, untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional, barang buktinya sudah hilang. Berarti ada jejak-jejak ingin menghapus di jejak barang buktinya tidak ada lagi kan. Jadi bukan hanya persoalan data, bukan hanya persoalan saksi, tetapi juga barang bukti
menjadi seharusnya dalam kasus hukum gimana menurut Bang Usman tuh dalam kasus hukum ketika hal ini dihilangkan gitu? Itu jadi sebuah klise nggak sih barang bukti dihilangkan itu dalam narasi hukumnya gimana tuh Bang? Ya menghilangkan bekas, menghilangkan jejak, menghilangkan apapun namanya menghilangkan itu sebenarnya ya runutnya ke pidana juga sih. Pidana. Berarti pelanggaran HAM belum selesai, malah menghilangkan barang bukti. Contoh umpama ada restoratif justice ya. Restorasi justice. Ya, karena itu yang menghilangkan bukti. Terserah dia bukti itu alat bukti ya seperti electronic recording ataupun atau tertulis, visual atau video, apapun lah dia bentuk bukti. Ataupun mungkin sejarah atau benda sejarah dan sebagainya itu tetap disebut dengan kriminal ya, kalau bahasa Melayunya jenayah itu ya. Di kanun jenayah juga dibilang ya, kanun jenayah Bang di Aceh Bang ya. Sangat sesuatu yang miris apabila negara kita dikatakan negara hukum ya, negara yang berkeadilan dan sebagainya, tapi ada urusan ada unsur-unsur Bang yang ingin menghilangkan ya, yang kalau seandainya jelas ini adalah hukum yang mesti dikejar, yang mesti diselesaikan secara yuridis, kenapa harus non yuridis kan begitu? Jadi ada sesuatu yang salah di situ, ada sesuatu yang salah, yang wrongdoing lah. Salah perilaku dan sebagainya. Ada apa? Tidak pada tempatnya, Bang. Ya, kenapa kalau keperluan sesuatu untuk membantu seseorang atau kelompok ada peradilan sebelum dilaksanakan peradilan atau pra-peradilan. Iya. Untuk apa pra-peradilan? Kalau kelompok ada, Bang, tapi kalau untuk koruptor, masyarakat untuk koruptor sendiri udah jelas. Ada lembaga-lembaga yang kayak misalnya menjaganya. Kita bilang segala sesuatu kita harus jangan terlalu prejudice, jangan terlalu ada presumption of innocence, tetap harus diketengahkan sebagainya, praduga tidak bersalah dan sebagainya. Oke, fine. Tapi masalahnya kenapa kalau orang-orang tertentu harus dilindungi? Sebelum diterangkan, harus dibawa ke kembali ke dasar yang Abang bilang tadi. Peradilan. Nah, kenapa lembaga kita nggak paham hukum, Bang? Nah, itu kayak saya katakan tadi, menggelapkan sesuatu barang bukti apapun namanya yang bisa menerang benderangkan suatu kasus namun menjadi gelap, itu suatu tindakan kriminal juga ya. Kriminal. Gimana tuh kalau menurut Bang Masri itu kriminalnya pemerintah ini sampai separah apa sih, kenapa bukti itu harus dihilangkan juga? Sebenarnya kalau dalam konteks pelanggaran HAM berat itu bukan lagi masalah kriminal. Bahkan dia undang-undang sendiri retroaktif kan. Jika 10 tahun mendatang tidak juga diproses, itu masih bisa berlaku kan, masih bisa dilanjutkan. Nah, sebenarnya kan dengan adanya pengakuan resmi dari pemerintah, ini kan menjadi suatu bukti bahwa memang di Aceh ini terjadi pelanggaran yang begitu masif dengan jumlah 7 yang mereka akui saja ini sudah luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ke 5.000 tadi. Bila memang dibandingkan kita lihat di negara lain, termasuk daerah negara yang memang bekas perang, seperti di sosok Pol Pot dulu yang pernah diseret ke Mahkamah Pengadilan Den Haag. Nah, sedangkan di Aceh ini ada 7 yang diakui saja, belum berdasarkan data KKR itu ada ribuan, 5.000 lebih ini kan. Nah, mungkin ini salah satu kekuatan atau satu pegangan bagi masyarakat Aceh untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional bila pemerintah tidak serius dalam hal menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh yang berkeadilan. Nah, kan? Jadi ini harus adanya intervensi publik sebenarnya dari semua stakeholder, para pemangku kepentingan ya, terutama dari para KPA, mungkin ekombatan, karena kan dari pergerakan inilah yang menyebabkan ekses dari semua rentetan terjadi korban-korban di Aceh kan. Nah, sehingga konflik ini telah memakan korban. Cuman karena memang konsep HAM ini yang dikategorikan masuk pelanggaran HAM bila dilakukan oleh aparat negara, ya kan? Aktor negara. Jadi kita menginginkan siapapun pelakunya ini harus
harus diproses. Red, ya, diproses Bang. Saya tambah seperti yang Bang Masri katakan tadi ya, tentang bahwa masyarakat nih, apalagi sivil atau masyarakat awam, kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum ya, satu pemerintahan itu jelas itu pelanggaran HAM ya, dan bisa dilakukan di dalam negeri dulu. Mulai kan saya sudah katakan tadi bahwa undang-undang itu diatur tentang itu ya. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 itu diatur semua hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan dan sebagainya itu diatur ya sesuai. Nah, kalau tidak bisa juga Konvensi Jenewa tahun 1951 itu jelas juga mengatakan tentang the freedoms every single of people in this earth di bumi ini itu berhak mendapatkan itu. Maka bisa ke dunia internasional. Butuh. Nah, tapi kita butuh Bang sebenarnya. Nah, itu yang saya katakan tadi, di negara ini sendiri kalau itu tidak serius, ngapain keluarkan undang-undang? Ya kan, bermana itu serius dan undang-undangnya jelas, maka di negara kita itulah tadi undang saya sudah sebutkan, itu undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan kalau internasional itu adalah melalui konvensi Jenewa tahun 1951. Nah, saya rasa itu aja sih. Kita melihat di sini segi lainnya juga Bang. Kita berbicara pelanggaran HAM di Aceh. MOU Helsinki. MOU Helsinki Bang. Selesai MOU itu ada beberapa poin Bang, dan bahkan salah satunya poin penyelesaian konflik di Aceh Bang, dan rekonstruksi Aceh selama pasca konflik selama 23 tahun. Kalau ini tidak selesai, maka ada di MOU itu Bang, ada hak-hak Aceh yang harus diberikan oleh Indonesia lagi, dan ada sanksi-sanksi yang harus diterima oleh Indonesia Bang. Di perjanjian MOU itu jelas tertulis itu. Salah satunya ini Bang. Nah, kalau menurut Abang secara MOU Helsinki, pola penyelesaian pemerintah Aceh ini, pertanyaannya, ini untuk menghilangkan barang bukti agar tidak harus bertanggung jawab di pasca rekonstruksi, atau memang mereka ingin menyelesaikan MOU Helsinki itu sendiri Bang? Inilah yang saya katakan tadi ya, orang Aceh ini sangat toleransi orangnya, sangat luar biasa, mengalahnya, talik ulurnya, bertolak angsur kata orang Melayu ya. Kenapa saya katakan demikian? Saya juga nggak ngerti teman-teman yang ada di Helsinki waktu buat perjanjian MOU tersebut. Mereka tidak bisa memahami atau tidak mempelajari atau tidak memahami antara objektif dan substansi daripada isi MOU itu sendiri. Makanya kami kemarin itu waktu kami baca, it's failure itu ada kegagalan dan kegagalan lah, memang kegagalan. Akhirnya, kenapa? Karena dia itu bisa kita ambil tapi tidak bisa kita pakai. Kalau orang Aceh bilang, juta cok anjir tangui. Kenapa saya katakan demikian? Ada kontradiktif banyak permasalahan, tentu dengan Kepres, Kepmen, Undang-Undang 45 dan sebagainya. Apakah ini dipaksakan atau apa? Nah, kami macam variabel di kepala kita di luar negeri waktu itu ya. Jadi cuma kita mengatakan lah, atas nama toleransi tadi ini ada SIRA, ada FOMAPAK dan sebagainya, orang-orang luar biasa di organisasinya harus mengeluarkan diri daripada keluarga keluar negeri karena permasalahan ini tadi sebagai hilang dengan keluarga dan sebagainya hanya karena dengan niat luhur, yaitu bagaimana menjadi permasalahan yang baik di Aceh sebagainya. Nah, akhirnya kita setuju aja apa yang diputuskan. Tapi bukannya kemarin pasca MOU Helsinki itu SIRA dan FOMAPAK itu menjadi bagian perancang MOU Bang? Iya, tapi kan dibuang, nggak dipakai. Nggak dipakai. Kayak gitu. Berarti itu makanya saya katakan tadi, kalau sifat kita begitu terus, maka Aceh ini akan kesenjangan knowledge-ment. Kesenjangan pengetahuan. Bahaya. Ya. Nah, jadi kalau kita itu mengajak merangkul para cendekiawan, pemudanya, aktivis dan sebagainya, come together and talk about this and try seek the solution and resolve it. Cari permasalahan dan selesaikan, ya. Nah, ini yang tidak dipakai oleh masyarakat kita, khususnya teman-teman yang sudah di perpolitikan ya. Seharusnya mereka itu harus bijak menghandle apapun yang hanya menyalahkan pihak lain. Iya. Dari sendiri harus dievaluasi. Iya. Ya, makanya saya katakan tadi kita harus bisa bersama untuk berganding bahu menyelesaikan permasalahan intern, saling menghargai satu sama lain. Ya. Kadang-kadang kalau nggak menghargai orang lain, kayak yang membenarkan diri kita aja juga rusak. Ya, itu kan memang kegiatan yang saat ini dilakukan Bang. Jadi saya sedikit kayak terkecoh ya, bagaimana FOMAPAK berjuang mengorbankan keluarga,
mengorbankan jiwa dan raga untuk memperjuangkan kebaikan Aceh, tapi malah apa yang mereka lahirkan itu dibuang, Bang, dan tidak dipakai, bahkan memakai pola yang sekarang gitu. Itu kan miris, Bang, kasihan. Makanya dari hal lucu ini saya juga melihat salah satu kelucuan yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, Bang. Mungkin di publik sudah banyak bisa menilai gitu, Bang. Bagaimana pasca rekonstruksi Aceh yang ditautkan itu sekitar 27 atau 25 tahun kalau nggak salah, ini kan sudah berjalan 17 tahun, Bang. Nah, kejadian Rumah Gedung ini, penyelesaian konflik di Aceh ini, penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh ini, Bang, Abang melihat apakah ini pemerintah Indonesia yang tidak takut menyelesaikan rekonstruksi ini, makanya memaksakan hal-hal yang tidak penting seperti ini, atau memang mereka itu ya pengen pengennya ya Aceh biar aja gitu, rekonstruksi itu nggak mau diselesaikan, makanya mereka memakai non yudisial, Bang. Enggak, saya begini, mungkin kita pun jangan terlalu presumption ke jauh atau menganggap terlalu dalam ya. Kita yakin, makanya aku yakin kita masih punya niat baik bahwa kita yakin bahwa pemerintahan Indonesia tetap akan melakukan terbaik juga untuk semua masih warganya. Ada 10 tahun kemudian. Nah makanya kita bilang, kita bicara ini tidak menyudutkan dan memojokkan pemerintah pusat, tidak. Justru kita, kalau kata Bang Roni cuma bertanya. Kita hanya ingin bahwa podcast hari ini hanya untuk menyentuh hati para penguasa, para penyelenggara negara agar lebih memahami dan mendengar bahwa sebenarnya begitu pedihnya yang kita terima itu bisa menjadi barometer pemerintah untuk ayo dong sama-sama kita rangkul Aceh, kita bangun kembali, kita stabilkan politiknya, kita stabilkan ekonomi dan sebagainya. Di sini kan Abang korban ketika bersama Abang. Apakah Abang ingin di saat ketika pemerintah nih, Bang, pengen ngajak bareng lagi gimana tuh? Di saat kita tidak menerima kesalahan atau tidak memaafkan, bermakna terbantahlah toleran yang saya katakan tadi. Tapi dikarenakan kita ini orang Aceh toleran, orang Aceh nyon atau langsur, maka kita selalu, walaupun dibilang tabe pengut, selalu we are being cheating all time. Kita selalu ditipu ya. Tapi tidak apa-apa. Niat baik kita tetap agar Jakarta merangkul Aceh terus, dan khususnya siapapun menjadi pemimpin ke depan akan menjadikan bahwa Aceh benar-benar daerah modal, daerah istimewa, daerah model, daerah model juga, role model state ya, ataupun daerah role model percontohan dan sebagainya. Dan saya nggak mau lagi berbicara yang lama ya, maksudnya kalau kita bicarakan itu ada lebih 24 tahun Abang di Malaysia, 50-an lebih santri dan termasuk Tengku Bantakiahnya itu dibantai begitu saja. Apakah ini Zionis? Apakah ini Yahudi? Padahal dalam tubuh NKRI itu sendiri lahir dari Ibu Pertiwi ada Islam, ada lahir secara Islam, negara kita lahir secara Islam, perannya juga. Tapi kok bisa di satu pondok pesantren atau dayah kata di Aceh, mereka punya hati untuk membantai para santri. Itu na'udzubillah. Dan kita juga, makanya we don't want to look at back. Kita tidak melihat lagi ke belakang. Masa lalu biarlah masa lalu. Look forward. Kita lihat ke depan. Indonesia menjadi negara adidaya, negara yang kuat dengan merangkul, memperkuat Papua, memperkuat Aceh ya. Dan kalau bisa ya harus diimplementasikanlah sesuai dengan apa yang telah diputuskan di MOU Helsinki itu sendiri. Ya, jangan takut kalau seandainya bendera itu dinaikkan. Karena apa? Di Malaysia itu ada state government, ada persekutuan ya. Contoh ada kerajaan negeri namanya. Kalau provinsi itu kerajaan negeri. Melaka punya benderanya sendiri, ya. Selangor punya benderanya sendiri, Kelantan punya bendera sendiri, ya. Kedah punya bendera sendiri. Aceh dibuat seperti itu, jangan takut. Kan nggak mungkin Kelantan itu merdeka dari Malaysia kan. Dan juga Aceh ini juga merdeka setelah naik bendera kan tidak. Apakah nanti mekanismenya kita lihat, apakah nanti bendera merah putih di atas, lebih tinggi sedikit sejengkal. Kayak di PBB lah, Pak. Jadi inilah kalau seandainya pusat punya sedikit rasa toleransi seperti yang kami rasakan, kami berikan kepada pusat, itu mungkin saya akan baik-baik saja. Nggak seperti yang dibayangkan, mengerikan nanti. Bahkan satu luar biasa, majunya peradaban politik di Indonesia dengan adanya bendera yang bersebelahan.
Pertama, adakah salah? Tidak, karena itu Ada tertuang di dalam MU, MOU. Bang. Tertuang, Bang. Kalau dia kata itu salah, bermakna dia pengkhianat negara. Karena dia tidak menjalani undang-undang. Kan udah MOU, Bang. Iya, MOU itu kan atas keputusan. Perjanjian Nah, bersama, Bang. Nanti kalau dibilang, kalau terlalu keras, nanti orang Aceh juga nggak bodoh. Itu kan perjanjian GAM dengan RI. Masyarakat Aceh kan belum janji nih. Ini agak apa ya? Makanya kalau kita bicara akan melebar ya. Melebar. Tapi saya mau bertanya juga kepada Bang Masri juga, menurut Abang nih, Bang. Penyelesaian kasus rumah gedung dengan pola non yudisial atau kasus HAM lain, apakah akan memunculkan apakah akan memacu permasalahan baru di kemudian hari, konflik baru, atau memang apa yang dilakukan pemerintah sekarang benar, Bang? Yang pertama kan langkah-langkah apa yang akan dilakukan setelah kick off hari ini, ya kan? Jadi kalau istilah kick off meeting ini sebagai pertemuan awal lah untuk menyusun tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan ke depan, kan? Nah, mungkin kita jangan terlalu suzon juga kepada pemerintah pusat, tapi kita juga melihat bagaimana prosesnya ke depan, kan? Jadi mungkin sebagai langkah awal, sebagai proses yudisial untuk memberikan kompensasi, tujuan melakukan live park di tempat rumah gedung tersebut, kan akan membangun live park, sebagai taman atau sebagai nanti masjid di situ, atau mungkin juga dibuat museum dan macam-macam lah, kan. Tetapi juga tidak mengabaikan proses penyelesaian secara yudisial. Nah, bagaimana prosesnya nanti? Ini perlu pengawalan dari semua stakeholder yang ada di Aceh, terutama bagi pemerintah Aceh, penggiat HAM macam-macam lah. Konsen, Bang, ya. Iya, harus konsen, dan juga ada intervensi publik supaya kenapa? Supaya ini jangan terlalu lama. Nah, jika memang ini proses penyelesaian terlalu lama, dikhawatirkan nanti menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah pusat bagi masyarakat Aceh sendiri. Nah, dan dikhawatirkan nanti Aceh bisa nanti kembali pada pusara konflik. Karena kenapa? Karena proses rekonsiliasi ini bagian daripada penguatan perdamaian juga. Di samping memang ada proses reintegrasi, pembangunan pemberdayaan ekonomi macam-macam lah, ya kan? Walaupun yang kita tahu hari ini masyarakat sudah mengklaim ini proses implementasi MOU sendiri tidak seperti yang diharapkan. Tapi masalahnya kita belum melihat secara berbagai sudut pandang. Kita hanya memandang sebelah pihak. Nah, kita menganggap bahwa pemerintah pusat tidak serius, kemudian tetap mengendalikan macam-macam lah. Tetapi tidak pernah mengevaluasi apakah sendiri kita sudah melakukan sesuai dengan semangat MOU Helsinki, ya kan? Karena sebenarnya substansi dari MOU Helsinki tersebut selain daripada 6 kewenangan pusat, itu semua adalah kewenangan Aceh. Jadi mungkin dalam proses implementasi tersebut butuh advokasi yang kuat. Seperti ada sebuah perkara di pengadilan, butuh pengacara dengan melakukan argumentasi hukum, atau melakukan konfrontasi hukum macam-macam lah. Sebentar. Itu kalau seandainya perencanaan. Iya, betul. Tapi kalau sudah dituangkan dalam MOU, tidak perlu lagi. Kedua-duanya putusin lakukan aja. Putusan, Bang. Berarti selama ini kayak kalau awal pertama mau diciptakan MOU sendiri mungkin butuh ini itu. Tapi kalau seandainya sudah dituangkan, tidak perlu, saya rasa. Terlalu ribet. Berarti kalau menurut Bang Masri sendiri, apa yang dilakukan pemerintah sekarang bisa saja kita kalau bahasa Pak Harta legowo, bisa aja legowo dengan hal ini. Kita niat baik aja gitu kan. Nanti kita tinggal tunggu aja judicial review-nya seperti apa. Mungkin kalau dari Bang Masri seperti itu. Kalau Abang gimana nih? Setuju aja seperti yang tadi? Kalau saya begini, istilahnya kalau apa yang telah dilakukan pada umumnya saya setuju. Karena apa? Apapun alasannya, kita anggap Pak Jokowi itu punya good intention, punya niat baik, ya, itu harus kita garis bawahi. Itu kita garis bawahi. Kenapa? Terserahlah mau disadurkan dengan ada
sesuatu yang pesta demokrasi ke depan sebenarnya itu terserah. Itu kan saduran-saduran. Masih setahun lagi, Bang. Saduran-saduran, iyalah. Maksudnya apapun alasannya kita, dan bahkan di sini setuju ya, kita mengapresiasi akan itu, ya. Kita mengapresiasi akan itu. Cuman yang kita kadang-kadang jelaskan adalah kenapa ada sesuatu itu harus dilangkahi begitu banyak tahun berlalu, kan ambil waktu, padahal sudah diputusin macam apa yang tertuang dalam MOU itu sudah berapa belas tahun? 17, Bang. 17 tahun. It's huge of time. Itu sangat waktu yang sangat lama. Ngapain aja gitu. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, jangan sampai ada saduran-saduran ataupun sindiran-sindiran. Ya ini kan karena politik aja dia kemari. Ya, tapi tetap kita punya niat. Kita berharap itu ini semua real, Bang, ya. Ya, real. Kalau Bang Roni melihat di sini, gimana tuh, Bang? Terkait hal-hal ini hari ini gitu. Memang ini sewajarnya dilakukan atau memang ya kepentingan politik seperti yang Abang bilang tadi? Gitu. Apakah Abang setuju juga gitu, atau mungkin di mata Abang ini sebenarnya siapa sih yang salah nih terkait Rumah Gedung ini gitu? Pemerintah kita sendiri, pemerintahan Aceh pasca MOU, atau memang pemerintah pusat yang salah? Karena kan di publik sekarang ya saling menyalahkan gitu, Bang. Kalau menurut Abang di sini siapa yang bertanggung jawab kalau menurut Abang nih? Kalau saya lebih ke ini, mungkin ada ungkapan kebenaran pasti terungkap. Nah, kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri dan kebenaran pasti menang. Kan seperti itu. Yeah. Artinya apa? Apakah ini serius untuk mengungkap pelanggaran HAM berat di Aceh, ataukah ini pura-pura atau ece-ece? Nanti suatu saat akan terbuka dia, akan terungkap. Yang namanya kebenaran itu pasti terungkap. Nah, amin. Iya, dan kebenaran pasti menang. Kan seperti itu. Yeah. Kemudian kalau ditanya soal Rumah Gedung, siapa salah, siapa yang bertanggung jawab segala macam. Seperti saya bilang, saya nggak ingin kita selalu dirumorkan dengan desas-desus ataupun stigma yang salah Jakarta, selalu salah Jakarta. Yeah. Yang ini duit triliunan kirim otsus ini nggak pernah ada yang buka, ya kan? Kemudian berapa orang elit Aceh yang udah buat rumah gedung sendiri pribadi untuk keluarga dan sebagainya untuk dirinya sendiri, nggak ada yang buka, kan seperti itu. Kita minta pelanggaran HAM diungkap, pelanggaran HAM bagaimana begini. Sementara pasca itu semua, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya juga berjuang mengungkap pelanggaran HAM berat di Aceh ini tidak terjadi. Nggak terjadi. Mereka malah sibuk memperkaya diri, bikin rumah gedung masing-masing untuk diri dan keluarganya. Itu kenyataan, fakta. Ya kan? Tapi lagi-lagi karena tadi ada perpolitikan panas antara Aceh dan Jakarta, selalu dibikin terutama yang saya duga gitu kan, kita duga harus pakai duga-duga, ya kan? Yang saya duga ketika nanti satu entitas tertentu, misalnya parlemen di Aceh, maunya nggak kecapaian, bendera, waktu begitu, MOU kan gitu. Nah, begitu udah diam lagi dia. Tarik ulur, kan kayak gitu. Jadi, gini, kalau ditanyakan soal rumah gedung, ini kan mungkin kognisi kita ingin mengatakan kenapa rumah gedung bisa dibuldoser itu, sisa tangganya, ya kan? Kenapa nggak dibuat ataupun dibangun dalam bentuk fisik, dalam bentuk replika? Apa istilahnya kalau replik itu gandaannya, duplikat. Kenapa? Nah, kalau misalnya tahun-tahun yang lalu, hitungan 5, 10 ataupun belas tahun yang lalu, mungkin di dalam 10 tahun yang lalu, dalam 10 tahun inilah mungkin Aceh bisa tergolong agak relatif kondusif, kan kayak gitu. Kalau belasan tahun lalu nggak bisa kita apa. Kalau misalnya memang ada keinginan besar dari elit-elit di Aceh sendiri untuk misalnya situs-situs sejarah, contohnya misalnya kayak gitu kan,
mau diapakan, dia harusnya jangan bangun rumah gedung pribadinya dulu. Rumah gedung itu dulu dia bikin replik sendiri kan bisa. Bisa. Berapa triliun anggaran di Aceh dari OSU segala macam. Neneknya rumah gedung bisa dibangun. Betul nggak? Kenapa harus nunggu Jakarta bangun rumah gedung itu? Misalnya rumah gedung yang aslinya kan udah diruntuhkan nih, dibakar sejarahnya. Ada tanggung jawab berarti Bang. Sebenarnya begini, kalau kenapa nggak bangun sendiri aja? Dalam hal replika itu seharusnya saya gini, bisa Bang, dilakukan di dalam ya. Bukan mau coba-coba kita mau kita arahkan kemana? Masalahnya kita udah tahu Jakarta ini baru di masa pemerintahan Jokowi ini. Dia bicara kita akan selesaikan persoalan HAM. Saya secara pribadi juga apresiasi. Ya, semua. Alhamdulillah. Semua walaupun ini setuju ke situ. Walaupun ini arahnya glindingnya entah kemana-mana. Yang saya maksud begini. Yang maksud saya Bang, yang maksud saya ketika Jakarta tadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat Aceh terkait rumah gedung ini, kenapa tonton 2 periode lah ini. Sebelumnya nggak melakukan hal yang sama. Di tempat kita ini bupatinya 2 periode lah ini ya, berarti kan yang kondusif ya, kita bilang kondusif, bisa bangun apa aja, bisa anggaran cukup segala macam. Kalau di sana di PD 2 periode juga. Provinsi Aceh juga yang dipimpin oleh orang kita sendiri 3 periode. Juga 2-3 periode. Kan nggak besar rumah gedung itu. Rumah gedung yang sekarang lagi diributkan. Kenapa bangun sendiri repliknya? Kalau memang betul-betul ada mikirkan rumah gedung, tapi yang terjadi sekarang ketika sedikit disenggol sama Jokowi ribut seolah-olah dia yang paling alim kan gitu. Rumah gedung jangan dia sendiri nggak bangun. Berarti bahasanya mereka bukan tanggung jawab siapa Bang, tapi nggak mau bertanggung jawab Bang ya. Yang mau saya jelaskan di sini ini ada 2 klausa yang berbeda, ada 2 permasalahan yang berbeda. Contoh, kalau masalah replika atau apapun, museum atau apapun nama itu untuk menjadikan situs ya sejarah dan sebagainya bisa dilakukan oleh para petinggi-petinggi kita, sisihkan dengan baju dan uang sedikit boleh. Betul. Cuma yang tidak dilakukan. Nah, ini terlepas dari itu, yang ingin dikatakan adalah kasus yang harus dipegang oleh pertanggungjawaban pusat karena yang melakukannya itu TNI. Iya. Nah, ini jangan kita lupakan juga. Nasional, Bang. Nah, itu makanya saya katakan tadi. Jadi kita jangan lupa, jangan beralih ke situ. Yang saya maksud kan kita kan bicara berkeadilan. Kita jangan tutup mata sama yang tidak. Maksud saya ada dua yang harus dekat-dekat kita. Jadi di sini Bang gini Bang, posisi kan memang kita sudah menyetujui bahwasanya ini harus diseret. Siapa pelakunya juga, Bang Masih juga sama, Bang Rudi juga sama. Siapa yang kita sependapat, terlibat. Kita sependapat itu. Sekarang kan Bang. Kita bicara rumah gedung secara fisik. Iya. Kan nggak mesti Jakarta yang bangun itu. Bukan, karena kita juga bisa. Judul podcast ini adalah kan permasalahannya bukan bangun gedung, permasalahannya bagaimana keadilan sosial, keadilan. Jadi maksudnya begini, harus dihukum. Jadi yang sedang heboh dan viral di publik sekarang ini rumah gedung secara fisik dan rumah gedung secara historis. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Rumah gedung secara fisik. Yang bikin ribut dulu apa? Kan tangga rumah gedung digusur. Betul nggak, Pak? Kan bukan historis ataupun sejarah rumah gedung yang mau dihapus. Rumah gedung yang dalam bentuk tangga berapa biji lagi itu yang digusur. Kan ini yang bikin masyarakat ribut. Kita bisa ngutip juga Bang. Kita di sini udah berbicara sekitar 1 jam dulu. 2 jam Bang. Dari pertama sampai sekarang. Ini sesi kedua. Sesi kedua udah hampir 2 jam. Kita closing. Jadi sebenarnya ini isu yang sangat hangat yang nggak bisa kita kupas di 1-2 jam. Belum bisa disimpulkan karena belum ada kesimpulan yang apa. Nantinya kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya seperti harapan abang-abang kita di sini, bagaimana seharusnya publik itu juga ikut meramaikan. Partisipasi. Kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Di sini saya menantang atau saya menunggu gitu, jika ada teman-teman lain yang ingin mengupas hal yang sama. Pintu DE Podcast terbuka secara umum. Thank you nih buat abang-abang yang amazing ya. Tapi sebenarnya saya harapkan di sini meja ini agak full gitu ya. Siapa-siapa aja sih yang bertanggung jawab terkait permasalahan ini. Oke, karena kita closing ya. Kita mau buat kita sedikit aja. Closing statement. Paling mungkin closing statement. Paling 1 menit seorang, 2 menit seorang ya. Oke, harapan kita untuk saat ini adalah bagaimana agar sinergitas ya, baik pemerintah di Aceh maupun pemerintah pusat itu bisa bekerja dengan baik dan lakukan sesuatu yang terbaik demi anak bangsa. Anak bangsa itu terserah apapun rasnya, apapun agama dia, selama dia tinggal di NKRI, itulah anak bangsa. Lahir di Ibu Pertiwi. Jadi lakukan terbaik, jangan langkah yang tidak perlu dilangkah
maka lakukan terbaik agar hasilnya baik. Itu saja dari saya. Oke, dari Bang Masri closing statement Bang, ada sedikit. Masyarakat Aceh tentunya menginginkan perdamaian ini tetap abadi, tetap terawat. Tentu saja kelangsungan perdamaian ini tergantung dari pemerintah sendiri. Serius nggak dalam melakukan implementasi seluruh daripada klausul yang ada di MOU maupun Undang-Undang PA. Itu yang sangat penting. Oke. Dari Bung Roni ini, yang cantik ya, aktivis kecil-kecilan gimana nih? Lebih fokus ke yang kita bahas tadi kan. Kita berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini yang terbaik untuk Aceh. Mudah-mudahan juga apa yang sedang terjadi saat ini membuahkan hasil yang baik. Jangan sampai jadi blunder ataupun bumerang bagi kita semua dalam konteks bernegara. Jangan tadi niatnya baik jadi kurang baik. Contohnya seperti apa yang mau saya bilang, antara masyarakat Aceh dengan aparat ya. Mungkin saya nggak perlu ini kan. Sekarang ini udah beradaptasi, udah bagus. Di mana-mana di desa-desa Babinsa segala macam diterima. Jangan gara-gara ada yang nyenggol itu sedikit, apalagi nanti tujuannya tidak serius, kasihan Aceh ini. Masyarakat baru aja sembuh kalau saya lihat hatinya, walaupun nggak sembuh total ya, seperti yang Bang Masri bilang tadi, nggak sembuh total. Trauma, psikis. Trauma. Tapi kalau bisa jangan sampai lagi, apalagi nanti ujungnya ternyata kita kena prank, ternyata ini politik. Ini lebih menyakitkan lagi, karena ini menyakitkan bagi rakyat Aceh ketika sedikit aja disenggol. Saya walaupun saya bukan korban, bukan apa, tapi saya anak-anak dulu yang menyaksikan apa yang terjadi di Aceh. Bicara Aceh ini memang jatuh air mata kita, memang jatuh air mata kita. Apalagi mengingat apalagi misalnya seperti saya lihat di TikTok, di apa semacam diputar lagi itu. Gambar-gambar orang disiksa, gambar-gambar orang diputar lagi. Itu kenangan kita aja yang bukan korban langsung. Jadi intinya jangan sampai ada gesekan-gesekan di kemudian hari. Iya, seperti yang saya bilang tadi Bang Masri, jangan sampai nanti ini katanya tujuan baik, ternyata di jalannya jadi nggak bagus. Akhirnya yang tadi luka tadi udah mau sembuh, ada yang pergi korek-korek lagi. Nah, mudah-mudahan tujuan dari pemerintah negara dalam hal ini sebagai pemangku kewajiban daripada menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini, mudah-mudahan ini benar-benar pelanggaran HAM ini diselesaikan, terserah cara pemerintah seperti apa, tapi justru tujuannya lebih lagi memperkuat perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh serta keadilan. Biar rukun kalau abang bilang, tapi kalau dalam ini undang-undang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bang Usman, ada tambahan sedikit Bang atau? Saya rasa sudah cukup. Saya tambah sedikit lagi. Oke. Saya pikir kalau misalnya kira-kira nanti ini membuat Aceh menjadi tidak kondusif secara spiritual ataupun secara kejiwaan masyarakat, sebaiknya dihentikan dulu. Karena apalagi secara ekonomi ini aja marit. Secara Indonesia lah, negara juga lagi marit ekonomi segala macam. Lebih banyak penting hal lain lagi. Banyak penting hal lain dulu. Kalau misalnya kira-kira ini bagus, enggak ini maksudnya bukan sesuatu yang primer untuk dilakukan. Jadi kan jangan sampai nanti masyarakat lagi susah, diganggu lagi sama hal-hal yang seperti ini. Karena masyarakat belum terima ya. Betul. Tadi dipelajari dulu. Setuju. Maaf saya bilang sekali lagi, ini sedikit saya bilang. Ini maaf sebenarnya ini nggak bisa kita ungkapkan secara publik. Tapi contohnya di negara-negara kiri misalnya, ini maaf cakap saya bilang, saya dengar negara kiri ini kan yang alirannya agak komunis seperti itulah gitu. Jadi ketika orang dalam posisi lapar, ya kan, dalam posisi lapar, ibaratnya itu tadi jerami kering, mudah dibakar. Nah ini hati-hati, arahnya seperti yang Bang Masri bilang tadi, salah-salah ini nanti jadi konflik. Itu kalau misalnya kira-kira negara nggak penting-penting banget Bang, tidak mampu mengendalikan ini dipending dulu. Bukan saya, malah digembor-gembor lagi. Iya, hati-hati ya seperti itu. Oke. Kita close. Untuk 3 pemateri kita sudah selesai dengan argumen-argumen mereka yang sangat luar biasa, fundamental dan amazing ya. Oke, kita closing sekarang. Beyond the Limit.